Halo, nama saya Dava Hussain Makalalat. Halo, nama saya Musin Asghar Alapsi. Halo, saya Taufik Romanaki. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi anime yang ada di Jepang. Jika kita ngomongin anime, yang pasti kita akan berpikiran tentang Jepang. Anime adalah animasi dua dimensi yang memiliki tokoh dan alur cerita yang berasal dari Jepang. Anime sendiri berasal dari kata animation yang dari bahasa Inggris. Kalau misalnya ditranslate ke bahasa Jepang itu jadi animation yang sekarang disingkat menjadi anime. Animasi saat ini sudah sangat-sangat bagus. Bisa dilihat dari anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, dan yang lain sebagainya. Dari semua anime-anime yang bagus, tentu saja ada sejarah yang sangat panjang sehingga anime bisa sebagus itu. Nah, sekarang saya akan membawa Anda throwback ke masa lalu di mana anime pertama kali muncul. Di tahun 1910 adalah awal-awal anime bisa dikatakan ditemukan footage-nya. Anime tersebut berjudul Katsudo Shashin yang terkadang disebut sebagai fragmen Matsumoto. Anime pertama ini hanya sekitar 50 frame dan hanya sekitar 40 detik saja. Penciptanya tidak diketahui dan bukti menunjukkan bahwa itu dibuat sebelum tahun 1912. Nah, setelah itu muncullah anime yang pertama kali ada alur ceritanya. Anime tersebut berjudul Nakamura Gatana atau dalam bahasa Inggris The Dull Sword tahun 1917. Pencipta anime ini adalah Junichi Kouchi. Film pendek bisu berdurasi 4 menit yang menceritakan kisah tentang pembelian pedang bermata tumpul oleh calon samurai yang bodoh. Anime ini dirilis pada 30 Juni 1917. Juni Kouchi juga bisa disebut sebagai bapak anime, dan anime Namakura Gatana bisa dibilang sebagai anime pertama. Kita berlanjut ke tahun 1920, ada sosok tokoh yang juga merupakan bapak anime yang bernama Seitaro Kitayama. Dia berhasil membuat iklan dan dokumenter pertama dalam hal teknologi perkembangan anime. Ini membuat Seitaro Kitayama sangat terkenal pada saat itu. Sayangnya, sebagian besar pekerjaan studio hilang dalam gempa besar Kanto tahun 1923. Nah, selanjutnya di tahun 1930, disclaimer dulu kalau tahun ini adalah tahun perang. Pada saat itu World War II, dan animasi pada saat itu digunakan sebagai propaganda. Perkembangan animasi di tahun 1930 benar-benar mengesankan. Pada tahun 1931, Noburo Ofugi, salah satu tokoh pembuat animasi, meniru animasi animator Jerman Lotte Reiniger. Dia menggunakan potongan siluet dan dianimasikan di depan latar belakang. Saat masa-masa Perang Dunia Kedua, anime tidak berhenti di situ. Justru mereka memanfaatkan para animator dan memaksa para animator untuk membuat anime nasionalisme dengan tujuan propaganda. Penggunaan pertama propaganda animasi yang kita lihat dari Jepang adalah pada tahun 1936, ketika sebuah anime dirilis untuk menunjukkan seekor tukis, yang mungkin disebut sebagai Mickey Mouse pada saat itu, menyerang apa yang tampaknya menjadi Jepang.
Banyak sejarawan percaya bahwa ini dibuat sebagai tanggapan atas keputusan Amerika untuk memblokir semua perdagangan dengan Jepang sejak mereka menyatakan perang terhadap Cina, yang disebut sebagai Perang Tiongkok Kedua. Contoh lain yang dibuat oleh animator untuk propaganda adalah Momotaro Secret Sailor, disutradarai oleh Mitsuyo Seo, yang diperintahkan untuk membuat film propaganda untuk Perang Dunia Kedua oleh Kementerian Angkatan Laut Jepang. Diperlihatkan kepada anak-anak Jepang untuk mengajari mereka tentang musuh sebenarnya dari kerajaan mereka, Amerika. Dalam animasi berdurasi 37 menit ini, ketika melihat Momotaro, seorang laksamana yang bertanggung jawab atas armada yang terdiri dari hewan, yang memimpin penyerangan ke Pulau Setan. Namun, arti sebaliknya di balik anime ini sebenarnya adalah serangan pusar Jepang di Pearl Harbor, dengan Demon Island mengacu pada Hawaii yang jelas merupakan bagian dari Amerika. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, animasi terus berlanjut, bahkan berkembang secara pesat. Pada masa setelah peperangan, mulai masa Toei Animation, yang juga termasuk salah satu studio anime terlama. Mereka memproduksi anime berwarna pertama kali berjudul Haku Jaden, dirilis pada tahun 1958. Anime ini salah satu dari 3 film pertama yang dirilis di Amerika dengan judul Panda and the Magic Serpent yang tayang perdana di Amerika pada tahun 1961. Pada tahun ini, muncul studio bernama Mushi Production yang akan membuat anime berkembang secara pesat. Studio tersebut dipimpin oleh seniman manga Osamu Tezuka setelah kontraknya dengan Toei habis pada tahun 1961. Salah satu anime yang sangat terkenal adalah Astro Boy. Manga ini awalnya diproduksi untuk TV sebagai Astro Boy, yang kemudian dikenal di seluruh dunia sebagai anime. Setelah menikmati kesuksesan di luar negeri, Astro Boy dibuat ulang pada 1980-an sebagai New Mighty Atom, yang dikenal sebagai Astro Boy di negara lain. Kesuksesan serial manga dan anime membuatnya menjadi waralaba media utama yang terdiri dari film termasuk film besar, sejumlah soundtrack, dan perpustakaan video game. Serial ini juga termasuk yang pertama merangkul barang dagangan massal termasuk figur aksi, patung-patung koleksi, produk makanan, pakaian, perangko, dan kartu perdagangan. Pada tahun 2004, franchise tersebut telah menghasilkan $3 miliar dalam penjualan barang dagangan. Astro Boy telah dipuji karena perannya dalam mengembangkan industri anime dan manga. Itu telah ditampilkan di banyak anime terhebat sepanjang masa dan telah menginspirasi banyak penulis berpengaruh lainnya dalam pembuatan manga. Selain itu, Mushi Production juga membuat anime yang berjudul Boku no Daiboken, Princess Knight, Kimba the White Lion, dan Dororo yang nantinya akan diremake oleh MAPPA tahun 2019. Beralih ke tahun 1970, di mana perkembangan anime semakin pesat, animasi-animasi yang ditampilkan sangatlah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, muncul sebuah studio yang baru bernama Madhouse dan Sunrise yang sampai sekarang menjadi studio terbesar di Jepang. Salah satu anime sukses di tahun 1970 adalah Ashite no Joe Lupin Tree dan Alps no Shoujo Heidi. Di tahun ini pun sedang ramai anime bergenre mecha atau robot pada tahun 1979. Anime yang sangat terkenal berjudul Mobile Suit Gundam. Bahkan sampai saat ini, Gundam masih memiliki mainan yang diproduksi. Di tahun 1980, mungkin bisa dibilang sebagai masa keemasan anime yang ada di Jepang. Karena ada satu studio yang sangat bagus, sangat memiliki ciri khas yang unik, yang bernama Studio Ghibli.
Orang di balik pembuat studio Ghibli bernama Hayao Miyazaki. Dia adalah direktur, produser, screenwriter, author, manga artist, dan founder studio Ghibli bersama Toshio Suzuki dan Isao Takahata. Anime yang terkenal dari studio Ghibli adalah Nausicaa of the Valley of the Wind is a Miyazaki classic tahun 1984, Castle in the Sky tahun 1986, My Neighbor Totoro tahun 1988, dan salah satu anime yang membuat saya menangis adalah Grave of the Fireflies tahun 1988. Di tahun 1980 ini ada 2 anime lagi selain dari Ghibli yang juga terkenal bahkan di Indonesia. Itu adalah Dragon Ball dan Captain Tsubasa. Sekarang kita masuk ke tahun 1990, di mana ini adalah anime nostalgia bagi kita semua. Banyak anime-anime yang muncul di Indonesia dan bahkan masuk ke penjuru dunia. Anime-anime berjudul seperti Sailor Moon, Dragon Ball Z, Detektif Conan, Pokemon, Neon Genesis Evangelion, Cowboy Bebop, dan anime legendaris One Piece yang sampai sekarang masih update. Di tahun 2000 ini hampir sama seperti tahun 1990, banyak anime-anime yang menjadi nostalgia kita semua. Siapa sih yang nggak tahu anime yang berjudul Naruto? Sebuah anime masterpiece yang menceritakan seorang tokoh bernama Naruto yang bercita-cita menjadi Hokage. Tahun-tahun anime yang sangat berkesan karena menemani kita dari masa kecil. Anime-anime terkenal pada tahun 2000 adalah Bleach, Death Note, Gintama, dan Fullmetal Alchemist Brotherhood. Bisa dilihat kalau anime Jepang sudah ada dari lama, dari tahun 1910 hingga sekarang, dan masih menjadi hal spesial bagi negara itu. Semua hal sudah mereka lalui, dari pembuatan, musibah seperti gempa Kanto, dan segi bisnis anime di kancah internasional. Di sini saya akan membahas mengenai pembuatan anime. Ciri khas dari pembuatan anime yaitu dengan cara frame by frame. Tidak seperti animasi 3D yang di-generate oleh software 3D. Pembuatan anime dibuat secara manual dengan menggambar satu persatu gambar untuk membuat seolah-olah gambar itu bergerak. Misal anime dengan frame rate 24 fps. Maka dalam 1 detik, studio anime harus membuat 24 gambar untuk 1 detik. Jika satu episode anime dibuat selama 20 menit yang sama dengan 1200 detik, maka studio perlu membuat gambar 1200 detik dikali 24 gambar, yaitu 28.800 gambar untuk satu episode. Itu kalau semua gambarnya berbeda. Biasanya ada penggunaan gambar berulang yang dapat mempersingkat waktu pembuatannya. Untuk membuat anime ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah planning. Tahap awal pembuatan anime adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini penulis naskah akan mengumpulkan ide-ide dan konsep anime. Proses ini melibatkan perancangan karakter yang akan muncul dalam cerita, baik dari segi penampilan, kepribadian, atau mungkin ciri khasnya. Selain itu, di tahap ini juga sutradara atau penulis naskah menentukan cerita. Jika anime yang dibuat mengadopsi serial manga yang sudah terbit, tahap planning ini tidak diperlukan lagi. Setelah cerita dan desain karakternya rampung, sutradara akan berdiskusi dengan produser. Pembuatan anime baru bisa dilanjutkan ke tahap storyboard setelah konsepnya disetujui produser. Yang kedua, storyboard. Jika benang merah sudah ketemu, sekarang saatnya masuk ke tahap storyboard. Pada proses ini, sutradara akan menentukan potongan adegan, cerita, gerakan tokoh, latar cerita, hingga dialog yang akan diucapkan.
Yang ketiga, layout. Layout bertujuan untuk membuat gambar di storyboard lebih hidup. Proses yang harus dilakukan saat layouting misalnya menambahkan objek-objek di sekitar frame agar terkesan lebih realistis. Proses ini bisa dilakukan oleh tim animator khusus dengan arahan dari penulis naskah dan sutradara. Yang keempat, key animation. Key animation merupakan proses yang lebih detail atau lanjutan dari storyboard. Pada proses ini, key animator mengatur detail gerakan tokoh. Misalnya pada storyboard dirancang aktor akan menoleh ke kiri, maka di tahap ini dibuat dua gambar yang mewakili pergerakan tokoh, yaitu gambar dengan kepala menghadap ke depan dan gambar dengan kepala menghadap ke kiri. Kelima, in-between animation. Key animation saja tidak akan cukup untuk membuat gerakan anime yang halus. Oleh karena itu ada tahapan in-between animation yang bertujuan untuk memastikan setiap gerakan karakter terlihat halus dan nyata. Di tahap ini, supervisor key animator akan mengoreksi hasil kerja key animator dan mungkin meminta gambar tambahan atau revisi gambar yang dibuat sebelumnya. Yang keenam, digitalis. Setelah gerakan tokoh di setiap adegan sudah dirasa pas, saatnya masuk ke dalam proses digitalis. Inti dari proses ini adalah pemberian warna oleh koloris dan penambahan efek visual pada gambar oleh seniman sound effect sehingga terlihat seperti adegan 3D. Yang ketujuh, editing. Pada proses ini dilakukan penambahan efek suara dan pengisian suara tokoh atau dubbing oleh seiyuu. Tentunya seiyuu yang bertugas dipilih terlebih dahulu agar mendapatkan suara yang pas dengan tokoh anime yang dibuat. Bagaimana anime mempengaruhi Jepang? Budayanya dapat dilihat di banyak anime. Sekolah dalam anime mirip dengan kehidupan nyata, dan karakternya makan dengan sumpit dan tinggal di ryokan atau penginapan tradisional. Karakter anime yang populer dapat dilihat di seluruh Jepang pada mainan, kaos, aksesoris, dan alat tulis. Beberapa restoran seperti Choco Ichibannya bahkan telah menciptakan karakter maskot bergaya anime mereka sendiri untuk mempromosikan makanan untuk anak-anak. Bagaimana anime mempengaruhi dunia? Anime telah menjadi salah satu bentuk terbaik untuk bercerita dalam bentuk animasi dengan kebebasan berekspresi dengan genre apapun dan untuk audiens manapun. Anime dapat menumbuhkan rasa semangat untuk beraktivitas sehari-hari setelah menontonnya. Di Indonesia juga mulai banyak bermunculan para komikus muda di Indonesia yang mulai bersaing dalam pasar komik Indonesia maupun internasional. Mereka terinspirasi dari gaya seni anime untuk kemudian dikembangkan menjadi imajinasi dalam bentuk yang berbeda, merubah perilaku, pola pikir menjadi seperti karakter anime yang baik yang akan mempengaruhi perilaku yang baik juga untuk penirunya. Industri multi-miliar dolar ini tentunya telah mempengaruhi kartun modern di berbagai negara serta menarik banyak penggemar ke Jepang. Itu menyebabkan orang-orang dari seluruh dunia memutuskan untuk belajar bahasa Jepang yang mengarah pada pembuatan JPLT. Dapat dikatakan bahwa industri anime yang sangat bagus untuk mempromosikan pariwisata Jepang serta mempengaruhi banyak budaya pop baik di Jepang maupun di luar. Pengaruh anime terhadap ekonomi di Jepang. Industri anime tersebut mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 2016 nilai industri anime di Jepang menyentuh angka triliunan rupiah. Dalam laporan Anime Industry Report 2017 yang berisi tren industri anime tahun 2016 terpapar total nilai pasar sebanyak 2 triliun yen atau setara 238 triliun rupiah. Selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai saat ini.
Kontribusi ekonomi dari penjualan anime dan manga Jepang sendiri relatif tidak terlalu signifikan. Cool Japan merupakan sebuah strategi untuk memaksimalkan unsur-unsur soft power yang dimiliki oleh Jepang, anime dan manga yang dimana popularitasnya diakui oleh dunia internasional. Cool Japan memang tidak semata-mata ingin memperbesar kontribusi penjualan anime dan manga terhadap GDP Jepang. Sebaliknya, Jepang ingin menaikkan kontribusi pariwisata dengan memanfaatkan popularitas budaya Jepang. Dalam hasil riset yang dilakukan, banyak wisatawan yang datang ke Jepang. Sebagian besar wisatawan memilih ke Jepang karena menyaksikan film-film dari anime serta manga yang berasal dari Jepang. Penggemar manga dan anime, khususnya yang telah menginjak usia dewasa, merupakan pasar yang potensial bagi pariwisata Jepang. Mereka rata-rata kelas menengah dengan penghasilan yang cukup sehingga mampu menyisihkan uangnya untuk berlibur. Ini berpadu dengan memori masa kecil mereka. Industri anime dan manga Jepang memiliki kesadaran yang tinggi untuk merawat pembaca mereka dan sekaligus menambah pembaca baru. Berbagai judul komik dengan berbagai genre selalu terbit setiap tahunnya. Ada juga para penerbit dan para kreator menciptakan komik khusus untuk konsumsi dewasa. Produk-produk seperti anime, video game, produk busana telah sukses menarik konsumen dari seluruh dunia. Perkembangan anime Jepang tepatnya bermula sebelum Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, kemunculan dari anime masih kalah bersaing dengan adanya industri animasi milik Amerika Serikat, yaitu Disney. Disney adalah salah satu perusahaan hiburan dan media yang terbesar. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua membuat industri anime menjadi runtuh dan dimulai kembali oleh Jepang beberapa tahun pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Penyebaran anime sendiri sudah berjalan cukup jauh dimulai sejak tahun 2000 hingga saat ini. Anime telah banyak dikenal dan digemari oleh masyarakat di luar Jepang. Perkembangan dari anime dalam penyebarannya di sistem internasional sedikit banyak didukung dengan adanya globalisasi saat ini. Dan juga bisa dilihat dari banyaknya event-event yang diselenggarakan di berbagai negara. Jadi, itu saja dari kami bertiga. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.